Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panit Adisuma dengan 3 digit NIM terakhir 115 dari kelas 2022C. Saya akan menjelaskan atau mereview beberapa materi dari mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dan advokasi kebijakan, dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai teknik komunikasi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai public speaking, dan yang keempat atau terakhir, saya akan menjelaskan mengenai etika dalam berkomunikasi. Berikut penjelasan dari saya. Komunikasi dan advokasi kebijakan. Advokasi adalah serangkaian tindakan terencana yang bertujuan untuk mengubah kebijakan, kedudukan, atau program dari berbagai institusi yang dilakukan dengan cara mengajukan, mempertahankan, atau merekomendasikan suatu gagasan serta menarik perhatian publik dengan suatu isu dan mendorong pengambil keputusan agar terciptanya solusi. Terdapat 5 contoh aksi advokasi. Yang pertama ada lobby, yang kedua koalisasi, yang ketiga kampanye, yang keempat aksi massa, yang kelima penelitian. Lalu apa sih tujuan dari advokasi? Tujuan dari advokasi adalah memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik dengan berfokus pada keadaan yang terjadi atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Teknik komunikasi. Teknik komunikasi merujuk pada bagaimana komunikasi dilakukan secara efektif. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang berhasil mencapai sasaran dengan feedback atau respon yang sesuai dengan tujuan individu berkomunikasi. Menurut penelitian, pada saat terjadinya komunikasi, kata-kata hanya memiliki peran sebanyak 7%. Intonasi suara memainkan peran sebanyak 38%, dan peran yang paling besar diambil oleh postur tubuh yaitu 55%. Lalu bagaimana sih tips menerapkan teknik komunikasi publik? Ada 7 tips menerapkan teknik komunikasi publik. Yang pertama, siapkan materi dengan baik. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, sampaikan pesan dengan jelas dan ringkas. Yang keempat, gunakan intonasi dan bahasa tubuh yang tepat. Yang kelima, jaga kontak mata dengan audiens. Yang keenam, berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Yang ketujuh, evaluasi komunikasi yang dilakukan. Lalu apa sih manfaat menguasai teknik komunikasi publik? Ada 4 manfaat menguasai teknik komunikasi publik. Yang pertama, meningkatkan kinerja dan efektivitas tugas. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dan yang keempat, mencegah dan menyelesaikan konflik. Public speaking. Public speaking merupakan kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan atau informasi secara efektif kepada penerima informasi, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Public speaking merupakan kemampuan menyampaikan pesan secara efektif yang dimana pada era digital ini menjadi keahlian penting. Kemampuan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja, membangun hubungan, meningkatkan kepercayaan publik, dan menyelesaikan konflik. Public speaking dapat dikuasai dengan mempelajari teknik komunikasi efektif, komunikasi asertif, konsep komunikasi publik, dan menerapkan strategi yang tepat. Dengan menguasai public speaking, individu dan profesional dapat membuka peluang baru untuk mencapai kesuksesan dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Etika berkomunikasi. Menurut Whitby, etika komunikasi merupakan sebuah nilai atau norma tentang benar salah yang dianut suatu golongan dan menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk menghargai dan menghormati lawan bicara serta mengatur tingkah lakunya agar tidak menyakiti hati orang lain. Etika berkomunikasi yang wajib diterapkan sebagai komunikator yang baik ada 6. Yang pertama, jujur. Artinya, jangan memberikan informasi yang menyesatkan. Yang kedua, peka lawan bicara. Artinya, perhatikan audiens Anda.
Hindari menyampaikan pesan yang mungkin menyakitkan, ofensif, atau tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya mereka. Yang ketiga, hormati dan hargai. Ini berarti berbicaralah dengan menghormati dan menghargai orang lain. Yang keempat, empati. Artinya mendengar dengan aktif dan cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain sebelum merespons. Yang kelima, integritas. Artinya katakan apa yang Anda yakini dan ikuti nilai yang Anda anut. Yang keenam, hormati privasi. Jangan menyebarkan informasi pribadi atau rahasia orang lain. Yang ketujuh, jangan memotong pembicaraan akuntabel. Artinya, kita harus bertanggung jawab akan ucapan yang disampaikan dan jangan memotong ketika orang lain berbicara. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.